إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أقوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجميع رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على محمد
وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته وأحكاما شرعية مقياسا لأعماله ومستارا لأحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصحاب القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat berupa harta benda, kesehatan, wabil khusus nikmat berupa iman dan takwa. Karena dengan adanya iman dan takwa yang ada dalam diri kita, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ada dorongan kuat dalam diri kita untuk menjalankan yang hak dan meninggalkan yang batil. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam ke muka bumi ini, sehingga siapapun manusia termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan baginda Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam hidupnya, sebagai pijakan dalam berbuat di muka bumi ini, insya Allah manusia seperti itu akan selamat dunia dan akhirat. Di dunia akan bahagia, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita masuk ke dalamnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga dimanapun dan kapanpun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi beriman dan bertakwa, sehingga kita akan mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Baru saja kita tinggalkan tahun 1447 Hijriah. Sehingga para jamaah, bagi kaum muslimin, hari-hari ini adalah kita mengalami tahun baru. Berpindah dari tahun 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Para jamaah rahimakumullah, kalau berbicara dengan tanggal Hijriah, tahun Hijriah, maka kita ingat tentang bagaimana penetapan dari tahun Hijriah itu. Yang menetapkan tahun Hijriah ini adalah sahabat baginda Rasul yang sangat terkenal, yang namanya Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwa hijrahnya baginda Rasul itu sebagai pijakan awal penentuan tahun Hijriah. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menyampaikan makalah dari beliau, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha.
Umar bin Khattab menyampaikan bahwa al-hijratu hijrah farraqat, yang memisahkan bainal haq, antara yang hak, wal batil, dan batil. Fa'arrihu biha, jadikanlah sebagai dasar penanggalan Islam. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat sirah, memang hijrahnya baginda Rasul itu adalah momentum yang luar biasa. Pada saat baginda Rasul dan para sahabat di Mekah, jangankan untuk menjalankan syariat Islam, untuk mempertahankan akidah saja, itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Karena memang di Mekah pada saat itu penuh intimidasi, penuh penyiksaan. Satu contoh, Bilal bin Rabah, untuk mempertahankan bahwa Tuhannya hanyalah Allah yang satu, maka Bilal harus ditelentangkan di tempat yang panas, ditindih dengan batu yang sangat besar, hanya bisa mengatakan ahad, 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 sampai akhirnya dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya beliau dibebaskan dari tidak menjadi budak lagi, menjadi sahabat baginda Rasul. Dan masih banyak penindasan yang lainnya. Namun para jamaah, ketika pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, maka pada saat di Madinah, kaum muslimin dari Rasulullah dan para sahabat Rasulullah bisa melaksanakan ibadah maupun keislaman yang lainnya dengan sempurna. Salat 5 waktu bisa dilaksanakan seluruhnya, berdagang secara Islam bisa dilaksanakan semuanya, bahkan bergaul secara Islam pun tidak ada yang menghalanginya. Sehingga memang momentum hijrah baginda Rasul itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal seperti itu senada dengan sabda baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Al-muhajiru, orang yang berhijrah, man hajara, barang siapa yang telah meninggalkan, manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang Allah baginya. Jadi makna hijrah itu secara luas adalah manakala kita mampu meninggalkan apa-apa yang disuruh meninggalkan oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu pula para jamaah rahimakumullah, senada dengan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru, wahai manusia, segeralah kalian kembali ilallah, kepada jalan Allah. Ini aku di sini baginda Rasul, lakum, bagi kalian, minhu nadhir mubin, hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Para jamaah rahimakumullah, jadi walhasil di muka bumi ini, sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka kewajiban kita harus selalu menuju kepada Allah, menuju kepada perintah, meninggalkan larangan Allah. Sehingga pada jamaah rahimakumullah, momentum pergantian tahun ini, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri dalam segala hubungan kita. Ingatlah bahwa manusia itu, setiap manusia pasti akan melakukan 3 hubungan. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Para jamaah rahimakumullah, hubungan kita dengan Allah adalah ibadah dan akidah. Ibadah ritual, ibadah mahdoh. Salat 5 waktu kita, mari momentum ini kita benahi salat kita. Kalau kita belum bisa tertib, maka mari kita tertibkan. Kalau kita sudah bisa tertib, maka kita tingkatkan kualitasnya. Yang dulunya tidak ngerti yang kita baca, maka mari kita belajar untuk mengetahui isi kandungan salat kita, sehingga salat kita bisa khusyuk dan bisa masuk di dalam perbuatan kita. Begitu pula hubungan kita dengan diri kita sendiri, para jamaah rahimakumullah. Ada dalam bahasan masalah akhlakul karimah dan adab. Mari momentum ini kita pergunakan untuk memperbaiki ucapan kita yang masih biasa mengumpat, kita ganti dengan istighfar, kita ganti dengan takbir. Yang masih biasa menipu, maka kita buang jauh-jauh menipu itu.
yang masih biasa berpakaian membuka aurat, maka mari kita berusaha untuk menutup aurat. Sehingga hubungan kita dengan diri kita sendiri tidak sampai disalahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir adalah hubungan kita dengan manusia yang lain. Dalam hal muamalah, ini paling banyak dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mari momentum perubahan tahun ini kita perbaiki. Mulai dari keluarga kita para jamaah. Ingatlah bahwa setiap kita mempunyai istri dan mempunyai anak. Kita lihat bagaimana kita bergaul sama istri kita. Kita bergaul sama anak kita. Ingatlah firman Allah bahwa ternyata kita ini diperintahkan Allah untuk menjaga mereka, istri anak kita, dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana caranya anak kita kalau mereka tidak menggunakan jilbab yang perempuan, harus kita jilbabi. Istri kita yang biasa tidak memakai jilbab ketika keluar rumah, bagaimana upaya kita agar mereka mau menggunakan jilbabnya? Karena jilbab adalah perintah Allah. Ketika misalkan istri kita, anak kita yang masih suka ngerumpi, bagaimana caranya agar kita bisa nasihati mereka agar tidak suka ngerumpi atau ghibah? Karena itu adalah larangan Allah. Termasuk para jamaah yang terakhir, di dalam kita mencari nafkah, Anda kita seorang penjual, pedagang, maka kita harus koreksi apakah yang kita jual benar-benar halal. Kalau sudah yang kita jual benar-benar halal, cara kita menjualnya juga harus sesuai dengan syariatnya. Walhasil para jamaah, hubungan kita dengan manusia yang lain atau muamalah dalam segala hal harus berusaha kita gunakan syariat Allah untuk menimbangnya. Sehingga di dalam aktivitas kita 24 jam tidak ada yang menyimpang dari syariatnya Allah. Para jamaah rahimahullah, yang terakhir, ingatlah Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mu'min, bahwa kita semuanya nanti akan mati. Jangan sampai kita seperti Ibroh di dalam ayat ini. Contoh di dalam ayat ini, setelah meninggal dunia, baru dia ingin kembali ke dunia, ingin berbuat baik. Sudah terlambat. Allah memberikan ilustrasi tadi di dalam surat Al-Mu'min, ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Al-Mu'min 99. Hingga idza jaa, ketika telah datang ahadahumul maut, kematian di antara kalian, salah satu di antara kalian. Qala, kemudian orang yang mati tadi mengatakan, rabbirji'uni, ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikan aku ke muka bumi. Itu tidak ada gunanya. Dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, agar aku dapat beramal soleh fima taraktu, yang dulu saat di dunia saya tinggalkan. Tapi dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak, wahai manusia, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ucapanmu itu hanya dalih semata. Wa min waraihim, dan di sekitarmu, di belakangmu, di depanmu, barzakhun, ada barzah, ila yaumil yub'atsun, sampai kalian dibangkitkan nanti. Barzah adalah dimensi gerbang antara dunia dan akhirat. Orang-orang yang meninggal dunia sebelum masuk ke akhirat, sebelum dihisab, dibangkitkan, dia berada di barzah. Di sana dia bisa mengamati dunia, juga bisa mengamati akhirat. Jangan sampai kita menyesal tapi sudah di barzah, tidak akan bisa kembali ke muka bumi ini. Maka mumpung kita masih di dunia ini, mari momentum perubahan tahun ini kita perbaiki segala hal hubungan kita, baik dengan Allah, dengan diri kita, maupun dengan sesama manusia yang lain. Aku lu qali hadza fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma ansur man nasara dinal islam wa hdul man khadal al muslimin Allahumma ja'al baldatana hadi aminatan mutmainnatan wa sa'iril buldanil muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.